Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Umar Yais, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah media pembelajaran bahasa Inggris. Kami dari kelompok 5. Pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan materi tentang media pembelajaran kontekstual berbasis teknologi. Sebelum kami melanjutkan ke pemaparan kami, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Sarah Nuraskia. Lalu ada saya sendiri, Nola Putri Lailatul Syifa. Selanjutnya ada Putri Sekarwangi. Dan yang terakhir ada Rahmadina Hazahra. Belajar adalah proses internal dalam diri manusia, maka guru bukanlah satu-satunya sumber belajar, melainkan salah satu dari sumber belajar. AECT atau Association for Educational Communication and Technology membedakan ada 6 jenis sumber belajar. Yang pertama ada pesan, yaitu kurikulum dan mata pelajaran. Yang kedua ada orang, yaitu guru, orang tua, dan sebagainya. Lalu yang ketiga ada bahan, seperti buku, film, dan lain-lain. Yang keempat ada alat, ada OHP, tape recorder, dan lain-lain. Yang kelima ada teknik, yaitu ada ceramah, bermain, tanya jawab, role play, dan lain-lain. Yang terakhir ada latar atau setting, seperti pengaturan ruang, pencahayaan, dan sebagainya. Media berbasiskan komputer. Bentuk interaksi yang dapat diaplikasikan seperti praktek dan latihan, tutorial, permainan, simulasi, penemuan, dan pemecahan masalah. Pemakaian komputer dalam kegiatan pembelajaran mempunyai 3 tujuan. Yang pertama, tujuan kognitif, yaitu komputer dapat mengajarkan konsep aturan, prinsip, langkah, proses, dan kalkulasi yang kompleks sehingga cocok untuk pembelajaran mandiri. Yang kedua, ada tujuan psikomotor. Pembelajaran yang dikemas dalam bentuk games dan simulasi sangat bagus untuk menciptakan kondisi dunia kerja. Yang tiga, ada tujuan efektif. Akan terpenuhi jika program dirancang secara tepat dengan memberikan potongan klip suara atau video mengunggah perasaan. Kegiatan pembelajaran dan pemilihan media pembelajaran. Pembelajaran efektif berkaitan langsung dengan keberhasilan pencapaian pengalaman belajar. Pembelajaran efektif menguatkan praktek dalam tindakan dan mengintegrasikan komponen-komponen kurikulum inti. Pembelajaran efektif menemukan ekspresi sebaiknya ketika guru berkolaborasi untuk mengembangkan, mengimplementasikan, menemukan praktek mengajar yang profesional. Guru, peserta didik, dan pembelajaran. Peran guru, memperhatikan dan bersikap positif, mempersiapkan isi materi dan praktek pembelajaran, memiliki ekspektasi tinggi terhadap siswa, sadar akan hubungan guru, siswa, dan tugas masing-masing, konsisten memberikan umpan balik positif pada siswa. Peran siswa yaitu tertarik pada topik yang akan dibahas, dapat melihat relevansi topik yang akan dibahas, rasa aman dalam lingkungan sekolah, terlibat dalam pengembalian keputusan belajarnya, dan memiliki motivasi. Tugas pembelajaran spesifik dan dapat dikelola dengan baik, kemampuan yang dapat dicapai dan menarik bagi siswa, secara aktif melibatkan siswa, bersifat menantang dan relevan dengan kebutuhan siswa. Variabel dalam memilih bentuk pembelajaran, hasil dan pengalaman belajar siswa yang diinginkan, urutan pembelajaran yang selaras, edukatif dan induktif, tingkat pilihan dan tanggung jawab siswa, pola interaksi dan yang memungkinkan, keterbatasan praktek pembelajaran yang ada, rangka pembelajaran, model-model pembelajaran, menggambarkan tingkat terluas dari praktek pendidikan dan berisi orientasi filosofi pembelajaran, digunakan untuk menyeleksi dan menyusun strategi pembelajaran. Joyce dan Wills 1986 menyatakan ada 4 jenis model pembelajaran, yaitu model proses informasi, personal, interaksi sosial, dan model behavior. Strategi pembelajaran. Dalam tiap model terdapat berbagai strategi. Strategi adalah rencana untuk mencapai tujuan. Strategi mengacu pada pendekatan yang dilakukan guru. Strategi ada yang langsung dan tidak langsung. Metode-metode pembelajaran membuat situasi khusus di mana guru dan siswa dapat terlibat dalam proses pembelajaran. Biasanya metode digunakan melalui salah satu strategi. Strategi pengajaran, strategi pembelajaran langsung, strategi pembelajaran tidak langsung, strategi pembelajaran interaktif, strategi pembelajaran melalui pengalaman, dan yang terakhir strategi pembelajaran mandiri.
Ciri utama media. Ciri utama media yakni visual, gerak, dan suara. Klasifikasi media. Yang pertama ada audio visual gerak atau diam, yang kedua visual gerak atau diam, yang ketiga audio cetak. Pertimbangan pemilihan media. Pertama ada tujuan yang ingin dicapai, yang kedua karakteristik siswa atau sasaran, yang ketiga jenis rangsangan belajar yang diinginkan, yang keempat keadaan lingkungan setempat, dan yang terakhir luas jangkauan yang dilayani. Teknologi informatika. Teknologi informatika berkembang pesat hingga merambah ke dunia pendidikan, ditandai dengan munculnya berbagai inovasi dan kreasi dalam proses penyampaian bahan ajar. Penggunaan teknologi informatika dalam pembelajaran. Yang pertama, course management, membantu pengajar maupun peserta didik dalam melakukan interaksi, kooperasi, maupun komunikasi. Yang kedua, virtual class, proses belajar mengajar dilakukan dari jarak jauh. Yang ketiga, knowledge portal, sekumpulan alamat web yang memiliki berbagai referensi disiplin ilmu. Dan yang terakhir ada cyber community, kegiatan yang menggunakan internet. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.